Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada siang hari ini kita bersyukur bisa hadir di tempat yang mulia ini tiada lain dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat zuhur berjamaah sekaligus juga mengelilingi Masjid Al-Jabar ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ada kaget ada saudara kita yang juga dari Depok, juga ada yang dari Jawa Tengah, Sugeng Rawu, Sugeng Lenggah, Sugeng Ibadah, juga dari yang lainnya. Saya ucapkan ahlan wa salam, selamat datang di Masjid Al-Jabar ini. Tentu kebanggaan tidak hanya Jawa Barat, termasuk juga nasional bahkan internasional. Hadirin yang berbahagia, hidup di alam dunia ini tidak hakiki tapi khoyali sementara. Siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, akan selesai hidup di alam dunia ini yang kita kenal dengan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang akan masuk di dalamnya. Ketika saja malaikat Israel ini, untungnya hadirin rahimakumullah, malaikat Israel ini mengambil nafas seorang itu karena perintah. Kita tidak terbayang kalau malaikat Israel ini melaksanakan kegiatan sekehendaknya, kita termasuk orang yang cepat mungkin diambil oleh malaikat Israel itu. Untuk itu hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis. Ini hadis agak panjang tapi kita bisa simpulkan supaya lebih cepat. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang disiapkan masuk surga tanpa dihisab. Nanti kalau kita sudah masuk ke alam barzah, kita bangkit di alam barzah, kita kenal dengan alam mahsyar. Itu manusia nanti berjalan, berenang sesuai dengan perilaku dan perbuatannya masing-masing. Kalau hari ini mungkin kalau Bapak dan hadirin rahimakumullah di luar masjid ini panas, nanti di alam mahsyar panasnya luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu rajin melihat audio visual televisi, di India itu baru 46 derajat Celcius. Itu ya Allah, yang namanya mobil saja bisa terbakar, aspal bisa luluh, apalagi nanti hanya 7 hasta, itu panasnya luar biasa. Lalu ketika manusia sibuk hanya untuk diri sendiri, Allah memberitahukan lewat Rasulullah, siapa yang akan dilindungi? Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Hadirin rahimakumullah, adil itu wabhuse fi mahali, menerapkan satu perkara pada tempatnya. Lawan daripada adil adalah dolim, wabhuse fi holi mahali, menerapkan satu perkara bukan pada tempatnya. Hadirin rahimakumullah, pimpinan apa yang tidak pernah pakai rebutan di alam dunia ini? DPR pasti sebentar lagi tahun politik akan jadi rebutan. Semua orang ingin mencari manusia untuk memilih padanya. MPR, gubernur, wali kota, semua jadi rebutan. Semua ingin jadi pimpinan. Pimpinan apa yang tidak pernah pakai rebutan? Adalah pimpinan sholat. Hadirin rahimakumullah. Tidak pernah terjadi di satu kampung, misalnya dibagilah beberapa RT, lalu di RT 1 kampanye, hadirin rahimakumullah, nanti saya inginkan untuk salat maghrib yang jadi imam kudu oleh Pak Ahmad,
Yang RT lain mengatakan bukan, harus oleh Pak Rohman. Semua kampanye. Tapi begitu sudah masuk maghrib, lalu ada orang tua di sana, apa yang terjadi? Sudahlah, abah aja yang ke depan. Entong, abah, bapak, sholat maghrib jadi sholat isya. Ini luar biasa dampak daripada kepemimpinan. Maka hadirin rahimakumullah, siapa itu pemimpin? Pemimpin itu tidak hanya gubernur, tidak hanya presiden, semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Semua adalah pemimpin. Yang masih pemuda memimpin diri sendiri, yang sudah keluarga memimpin keluarganya, yang jadi camat mimpin masyarakatnya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, wasabun nasafi ibadatillah azza wa jalla. Orang yang disiapkan dan dirindukan surganya Allah, di antaranya tadi adalah manusia yang senantiasa ibadah kepada Allah, yang lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak dianakan. Konsepnya satu, kalau Allah memerintahkan aqimus sholat, berjamaah sholat. Kalau Allah mengatakan itu dilarang, larang berjamaah bersama-sama. Itulah konsep kehidupan. Jangan sampai subhanallah ada kalimat adzan kita rasanya hening dan hoream kalau bahasa Sunda untuk berangkat. Padahal adzan adalah panggilan yang luar biasa untuk kita bersama. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, tadi yang pertama imamun adilun wasabun nasafi ibadatillah azza wa jalla. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah orang yang cinta resep di masjid. Ya, jamaah di masjid, memikirkan umat di masjid. Hadirin rahimakumullah, kemarin waktu Syawal saya baru pulang dari Jawa. Dalam perjalanan kebetulan subuh agak kesiangan, saya berhenti di salah satu tempat lalu ikut sholat berjamaah. Subhanallah, apa yang terjadi? Yang adzan itu aki-aki yang sudah tua. Begitu adzan selesai, saya sedang wudu langsung qomat. Begitu saya masuk, apa yang terjadi? Ternyata yang jadi imam itu orang tua itu, yang jadi makmum adalah saya, hanya berdua. Apa yang terjadi? Kata imam, tolong luruskan safnya, rapatkan safnya. Padahal hanya berdua, Pak. Pantas tadi di masjid ini mengatakan, ayo luruskan dulu safnya, hai pemuda, rapikan dulu. Karena pemuda ada regenerasi yang akan datang. Ini luar biasa. Ini masjid. Ya, ya'muru masajidallah man amana billah. Orang resep ke masjid cirinya adalah orang yang beriman. Namun miris hadirin rahimakumullah, banyak rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Salat berjamaah 27 derajat ganjarannya. Tapi begitu adzan dikomandangkan, rasanya berat untuk membuka pintu rumah kita untuk masuk ke masjid. Miris rasanya. Padahal adzan sudah ngundang kita bersama, iqamah sudah mengajak kita bersama untuk salat berjamaah, tapi pintu masjid dibuka, pintu rumah dibuka, tapi hatinya belum terpaut dengan masjid. Mari hadirin rahimakumullah, kemarin Ramadan kita sudah dididik 1 bulan lamanya. Kalau 1 bulan lamanya intinya la'allakum tattaqun, ini luar biasa. Hadirin rahimakumullah, hanya ibadah puasa yang luar biasa. Ibadah puasa itu, Pak, Ibu, itu amanah luar biasa. Bayangkan, Pak, kalau duhur itu kita berkumur 1 kali, nyiduhanana berapa kali? Kita buang, takut ada 1 tetes yang masuk ke tenggorokan. Ini amanahnya luar biasa. 1 tetes saja. Padahal PDAM tidak rugi, orang lain tidak ada yang tahu. Tapi kalau sudah masuk ke leher, takut orang lain mengetahui. Ini luar biasa. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Berbeda, Pak, dengan yang lainnya. Sholat itu bisa menjadi riya. Rukunya kelihatan, sujudnya kelihatan. Apalagi haji, Pak. Haji bisa menjadi riya luar biasa. Belum berangkat sudah ngundang tetangga. Udah syukuran terlebih dahulu. Ya. Bahkan ke hajinya juga di sana mungkin tidur saja. Pulang ke rumah ingin disebut Pak Haji. Pulang di rumah ingin disebut Pak Haji. Ini luar biasa. Ada yang nanya ke saya, Pak Mu'alif, kira-kira kalau saya pulang dari haji, bolehkah saya menulis haji? Boleh, kenapa tidak? Ya, boleh. Akhirnya pulang ke rumah, nyetak kartu nama, nulis keluar Pak Haji Ahmad misalnya. Ini maaf kalau namanya sama. Terus di rumah, karena mobilnya banyak, ditulis keluarga Pak Haji. Ya, ini luar biasa. Boleh nggak? Boleh. Dengan catatan apa? Saya menulis nama haji di depan nama saya itu. Pertama, untuk kehati-hatian. Kalau saya jadi pejabat, kalau sudah tidak jadi haji, tidak akan korupsi, karena saya sudah mendapat gelar haji. Kalau saya di luar, tidak akan koret, karena saya sudah jadi haji. Nah, ini jadi catatan.
Tapi ada yang nanya ke saya nanya, kenapa Anda sudah 3 kali haji kok tidak ditulis? Saya takut kalau karaoke. Nah ini juga tidak benar. Nah hadirin rahimakumullah, tadi imamun adilun wasabuna safi ibadatillah aja wa jalla wa rajulun qalbuhu malakun fil masjid. Ibadah di masjid, ramaikan masjid ini. Sehabis bulan Ramadan itu jangan sampai ada pengumuman, Pak. Saya pernah ceramah, Pak, di Cililin itu ada pengumuman besar. Apa pengumuman? Telah hilang jamaah sholat isya dan sholat subuh. Tolong kalau ketemu kembalikan lagi ke masjid. Ini kan sekarang sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi apa? Sudah terjadi begitu Idul Fitri, masjid menjadi kosong kembali. Nah ini penting. Yang selanjutnya apa? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini penting, Pak. Jangan sampai kita hajatan diundang wali kota, diundang camat dan sebagainya, tapi ketika berpisah tidak ada yang tahu. Makanya saya belum pernah, Pak, ceramah di mana-mana diundang ceramah yang mau cerai, itu tidak pernah. Sukan Pak Ustadz tolong abdi pada pada cerai undang, enggak pernah. Tapi tiba-tiba berpisah we. Nah ini hadirin rahimakumullah, kita perlu luruskan kembali. Jadi berpisah karena Allah, bertemu juga karena Allah. Artinya kita harus punya sahabat yang luar biasa. Sahabat yang baik adalah saling mendoakan. Ibu witimana ti Ciamis ira wina kamari nyana galedon teh nyarak, silakan saling berdoa. Ini luar biasa. Jangan dengan tetangga tidak bagus. Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, inna fulanata tusiru salat wa saum wa shadaqah walakinnaha tujironaha bilisaniya. Ya Rasul, saya punya tetangga, subhanallah, ke masjid tidak pernah ketinggalan, duhur, asar, maghrib, subuh datang ke masjid, duha dilaksanakan, sedekah terus-terusan, Ramadan tamat, tapi saya sakit ya Rasul. Kamu sudah minta maaf? Sudah ya Rasul, tapi tidak dimaafkan ya Rasul. Kata Rasul apa? Hiya finnar, dia akan masuk neraka jahanam. Saya nitip ini kepada ibu sekalian yang masih duduk ataupun yang mau pergi. Apa yang dititipkan? Jangan sekali-kali menyakiti orang lain, apalagi menyakiti tetangga. Sebab ada orang yang sombong begini, Pak, saya nggak perlu dengan tetangga yang lain. Saya punya saudara kebetulan kerjanya di pemadam kebakaran. Kesombongan itu ada di dirinya. Begitu 3 hari kemudian kebakaran, apa dari pemadam kebakaran akan datang duluan? Tidak, yang datang duluan adalah tetangga kita. Makanya kita tidak boleh menyombongkan hal semacam gitu. Kita akan terhambat masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya apa? Wa rajulun tasaddaqa bis shadaqatin fa afa hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah dengan tangan kanannya seolah-olah tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Artinya kita tidak boleh riya. Ada yang datang kepada saya, Pak Ustadz, saya nyumbang ini untuk ke masjid di saya sebanyak 5 juta. Tolong Pak, ini dari hamba Allah, jangan diumumkan. Luar biasa. Tapi begitu saya umumkan malam Jumat, hadirin rahimakumullah, kebetulan halal bihalal, kemarin ada hamba Allah yang memberikan uang 5 juta. Apa kalimat? Tahu nggak hamba Allah? Itu saya itu hamba Allah itu. Sama saja itu. Sama saja itu dia. Bolehkah itu menjadi media dakwah? Boleh. Maaf. Ada yang masuk ke masjid, tukang beca, begitu masuk sholat, lihat itu subhanallah yang namanya karpet. Kalau karpet ini luar biasa, Pak ya. Karpetnya jelek. Terus dia pulang ke rumah, mama, ini hasil tabungan ini, bagaimana kalau kita belikan karpet? Beli berapa meter? Lalu diumumkan oleh DKM, tiap menit diumumkan. Boleh nggak? Boleh dalam rangka dakwah. Artinya apa? Yang miskin saja bisa menyumbang karpet, kenapa yang agnia tidak mau menyumbang karpet? Jangan mati rasa hidup di alam dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya apa? Orang yang bangun sepertiga malam, fafadut aina, mengeluarkan air mata. Bapak ibu kalau sholat tahajud, ibu merenung diri, itu pasti akan menangis. Allahumma ya Allah, hari ini saya bisa sujud di hadapanmu ya Allah. Hari ini saya punya dosa yang luar biasa kepada emak tercinta yang pernah mengandung saya wahnan ala wahnin. 9 bulan lamanya semakin susah dan semakin susah. Hari ini emak sudah tidak ada. Saya hanya hidup sendiri dengan anak-anak. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami, lembutkan lidah kami supaya saya menjadi hamba-hamba Allah yang di hadapan Allah Rabbul Alamin, di surganya Allah. Nangis, itulah yang luar biasa. Keibadahan yang luar biasa. Maka sambung lagi dengan istighfar. Berapa kali istighfar? Rasul menganjurkan 33 kali. Lebih banyak boleh? Boleh. Tapi buat apa istighfar sambil cerik, jeung tatangga tawabu, jeung besan tawabu, jeung mertua tawabu, jeung ibu sendiri yang mengandung dan membesarkan malah ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini sekedar pesan rohani saja sekalian. Mudah-mudahan ketujuh ini ada di antara kita yang masuk ketujuh ini dan menjadi hamba yang disiapkan dimasukkan surganya Allah tanpa dihisab. Ini luar biasa. Siapa yang tidak ingin? Semuanya ingin. Maka doa yang sangat hebat kita baca bersama-sama. Wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kehidupan dunia ini yang baik, terus langgeng ke akhirat yang baik, jauhkan dari api neraka. Maka di dalam hadis dikatakan 4 golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, ini akan masuk surga tanpa dihisab. Tapi saya ingatkan, membaca Al-Qurannya jangan pakai HP, harus pakai mushaf. Sebab pakai HP itu banyak noise, banyak gangguannya. Kalau ibu dan bapak sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, cering, isai itu asa uanya, wah jadi gagal lagi. Maka mushaf yang harus kita baca. Yang tali Quran wa hafidz lisan, jaga lidah tadi. Terus sodakoh, kemana harus kita sodakoh? Di mana saja ibu bisa sodakoh? Di tempat mana ibu bisa sodakoh? Kepada siapa sedekah? Berikan kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Yang mau pulang selamat sampai ke tujuan, mendapat oleh-oleh barokat dari Allah Taala. Yang masih sini mudah-mudahan selamat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.